Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk simak profil tentang SMP Islam Kapau Unggul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SMP Islam Kapau Unggul. Untuk kali ini saya Dwi Wulandari atau biasa dipanggil Bu Wulan akan menjelaskan tentang profil sekolah Islam Kapau Unggul, tepatnya yaitu SMP Islam Kapau Unggul. Yuk kita cek satu persatu dari visi misi, sejarahnya, begitu juga program ekstrakurikulernya. Mari disimak. Yang pertama, identitas SMP Islam Kapau Unggul. Ya, nama sekolah resminya yaitu SMP Islam Kapau Unggul. NSS-nya itu 20 20 41 62 52. Nah, NPSN-nya 20 60 67 06. Status sekolah kami yaitu swasta. Untuk akreditasi A, alamatnya di mana sih? Jalan Raden Saleh nomor 56, Kelurahan Karangmulya, Kecamatan Karangtengah, Kota Tangerang, Provinsi Banten. Nomor teleponnya 021 737 3068. Selanjutnya, sejarah singkat yang akan dijelaskan itu SMP Islam Kapau Unggul di bawah naungan Yayasan Pendidikan Islam Khairul Falah yang berdiri sejak tahun 1992 ya, dari tingkat TK, SD, SMP, SMA, dan sekarang ada SMK. Ya, tepatnya tanggal berapa? Yaitu tanggal 3 September 1992. Yang dinaungi atau diketuai oleh Dr. Andes Haji Aceng Nawi Ismail. Kebetulan beliau telah almarhum. Mudah-mudahan beliau selalu ditempatkan di tempat yang terbaik di sana. Amin. Baik, selanjutnya kenapa sih sekolahnya dibangun ya, atau apa sih cita-citanya? Pasti semua punya cita-cita. Apa? Yang pertama pasti untuk meningkatkan ilmu pengetahuan alam dan teknologi yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Jadi semuanya atas dasar apa? Yaitu atas dasar agama, ya. Pedomannya yang mana? Yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah atau hadis. Ya, filosofisnya kita ambil dari kata kafah unggul. Yang pertama kafah. Kafah itu apa sih? Kafah artinya sempurna. Lalu unggul apa yang dimaksud? Yaitu unggul dalam akhlak dan pengetahuan, ya. Jadi jika digabungkan maknanya SMP Islam Kapau Unggul ini yaitu sekolah yang dilandaskan atas dasar Al-Quran dan hadis, sehingga siswa-siswi SMP Islam Kapau Unggul akan menjadi generasi Islami yang sempurna, baik akhlak dan ilmu pengetahuannya, ya. Jadi yang ditekankan adalah akhlak dan ilmu pengetahuannya. Yuk lanjut. Visinya membangun sumber daya manusia Indonesia yang berkompetensi unggul serta mampu bersaing dan bekerja sama dalam persaingan nasional dan internasional di era globalisasi. Ya, jadi sekarang untuk saingan kita itu bukan cuman orang-orang dalam negeri, tetapi orang luar negeri, ya. Apalagi sekarang ada MEA. MEA itu apa? Masyarakat Ekonomi ASEAN. Semua perdagangan bebas keluar masuk di situ. Ya, jadi produk kita jangan sampai kalah dengan produk-produk luar negeri. Bagaimana caranya? Nah, nanti kalian bisa belajar. Selanjutnya misinya yaitu mempersiapkan tamatan yang berilmu serta memiliki akhlakul karimah. Ya, yang pasti berilmu, ya. Terus apa? Akhlakul karimah atau akhlak yang baik. Nah, jadi percuma ya kalau berilmu gak punya akhlak. Nah, tapi harus ada keduanya. Dia berilmu dan dia berakhlak, maka dia akan menjadi orang yang sempurna. Sempurna apa? Yaitu punya visi misi yang baik. Pasti orangnya positif, insya Allah. Selanjutnya tujuannya menghasilkan SDM yang berkualitas, yaitu beriman, bertakwa, dan berilmu. Kembali lagi, beriman, bertakwa, dan berilmu.
ya. Lalu yang kedua, meningkatkan kualitas lulusan setiap tahunnya. Insya Allah pasti kami akan memberikan yang terbaik untuk putra putri penerus bangsa ini, ya. Jadi putra putriku sekalian, jangan khawatir, pasti semua akan kami berikan kualitas yang terbaik. Yang ketiga, menghasilkan lulusan yang memiliki keterampilan bahasa Inggris dan bahasa Arab, sehingga ada mata pelajaran muhadasa atau conversation. Ya, untuk alumni pasti mereka sudah bisa, apalagi yang dari SD Islam Kafah Unggul lalu dia melanjutkan ke SMP Islam Kafah Unggul. Selanjutnya, yang keempat, memberikan keterampilan yang memadai sehingga siswa siap menghadapi tantangan globalisasi. Ya, jadi insya Allah semua siap untuk menghadapi tantangan globalisasi. Yang terakhir, menjadikan kegiatan ekstrakurikuler yang alternatif untuk mengisi waktu luang, ya. Jadi gak cuman hobinya main gadget, tapi hobi lainnya yang bermanfaat. Misalkan dia suka menulis, ya berarti menulis. Misalkan dia suka menggambar, oke menggambar. Dia sukanya berenang, oke berenang, ya. Semua hobi harus ditingkatkan. Lalu kurikulum yang berlaku di sekolah kami kelas 7, 8, dan 9, kurikulum yang digunakan yaitu 2013, ya. Jadi tidak pakai KTSP lagi, tapi menggunakan kurikulum 2013. Nanti penilaiannya apa saja sih? Ya yang dinilai, yang pertama itu pengetahuan, yang kedua keterampilan, dan yang ketiga adalah sikap. Nah, jadi ketiga ini harus baik. Baik itu pengetahuannya, baik itu sikapnya, dan baik itu dari segi keterampilan harus baik semua. Selanjutnya, fasilitasnya apa sih? Gedungnya milik sendiri, alhamdulillah. Selanjutnya masjid, alhamdulillah masjid ada. Perpustakaan, kelas, lapangan olahraga, kolam renang, lab bahasa dan komputer, kemudian klinik kesehatan dengan dokter standby, dan yang terakhir ada kantin. Ya, lanjut. Program pembelajarannya ada 4, yaitu pembelajaran umum, agama, pembelajaran unggulan, dan tahfiz. Yuk kita bahas satu-satu. Untuk pembelajaran umum itu biasa ya, seperti ada pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, disingkat PPKN. Terus yang kedua bahasa Indonesia, 3 bahasa Inggris, 4 matematika, 5 ilmu pengetahuan alam, 6 ilmu pengetahuan sosial, 7 ada pendidikan jasmani, rohani, dan kesehatan atau disingkat dengan PJOK. Yuk, mungkin salah satu dari ini ada mata pelajaran favorit, ya, maka harus ditekuni. Lanjut. Pembelajaran agama itu ada 4. Jadi kita tidak hanya pakai pendidikan agama Islam dan budi pekerti, tapi kita juga gunakan yang namanya 1 Al-Quran hadis, 2 fikih, 3 akidah akhlak, dan 4 sejarah kebudayaan Islam. Nah, jadi 4 ya, dibagi-bagi. Lanjut. Program pembelajaran unggulannya yaitu apa? Muhadasa dan conversation. Jadi kalian akan dibiasakan untuk mengucapkan atau berdialog dengan bahasa Inggris aktif atau berdialog dengan bahasa Arab aktif, disebut dengan muhadasa. Ya, ini biasanya dilaksanakan setiap pagi-pagi. Ya, ini kalau jam normal biasanya. Tapi karena pandemi ini pasti semua jam diminimalis, ya, paling seminggu sekali atau seminggu sekali atau 2 minggu sekali itu. Selanjutnya, slide selanjutnya, program tahfiz. Nah, apa sih tujuannya dari program tahfiz itu? Yang pertama, tujuannya yaitu belajar tajwid. Tajwid dari idhar, idgham, iqlab, ikhfa. Ya, ini dasar. Terus kemudian lanjut ke tahap selanjutnya, hafal juz amma. Juz amma ini mana? Juz 30 dari An-Naba sampai dengan An-Nas. Mungkin kalau yang udah tahfiznya A sudah tahu apa saja yang harus dihafalkan.
ya. Selanjutnya apa? Hafal minimal 1 juz Al-Qur'an. Nah, ini biasanya kelas A sudah memenuhi 1 juz dalam Al-Qur'an. Biasanya juz 30, ya, juz 30. Nah, alhamdulillah. Luar biasa. Mungkin nanti putra-putriku sekalian akan bisa menghafal dengan niat yang baik. Dengan niat, ya, semua itu diawali dengan niat, ya, pasti bisa. Oke, selanjutnya kelas tahfidznya kita bagi menjadi 4, yaitu kelas A, B, C, dan D. Kelas A kriterianya apa? Bisa tajwid, fasih, membaca Al-Quran dan hadis, mampu berpidato menggunakan bahasa Arab atau bahasa Inggris, serta hafal minimal 1 juz. Kemudian kelas B itu bisa tajwid, fasih membaca Al-Quran, jumlah hafalan minimal juz 30. Ya, jadi Anas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, sampai dengan Anaba itu juz 30, ya, targetnya seperti itu. Terus kelas C bisa tajwid dasar, ya, dasar yang tadi dibilang dasar apa? Ada ikfa, idhar, idgham, dan iqlab, ya. Dan hafal surah-surah pendek, pasti hafal dari Quran surat An-Nas, Quran surat Al-Falaq, Quran surat Al-Ikhlas, Al-Lahab, ya, pasti hafal, ya. Oke, selanjutnya kelas D dalam tahapan Iqra dan juz amma. Jadi ini Iqra, baik Iqra-nya dari Iqra 1 sampai Iqra 6 maupun juz amma, ya. Ini belajar dari dasarnya. Ya, dari dasarnya. Enggak masalah ya, walaupun kalian belum bisa, tapi nanti akan kami bimbing untuk bisa membaca dengan kembali lagi dengan niat-niat yang baik. Selanjutnya ekstrakurikulernya itu yang terakhir untuk tahun-tahun ini, yaitu ada futsal, pramuka, dan hadro. Drum band juga ada, ya. Lalu ada badminton. Nah, ini ya. Jadi nanti kalau kalian punya bakat, kalian tinggal bilang aja, Bu, saya bakatnya apa? Misalkan senam, futsal, bisa alat marawis atau hadroh atau drum band, jago pramuka. Nah, itu nanti kalian tinggal sampaikan, ya, jangan malu, jangan ragu, ya. Insya Allah akan kami ikuti lomba seperti tahun-tahun kemarin. Ternyata bakatnya kakak kelas kalian itu kelas 7 sebelum yang tahun 2019-2020, ternyata dia bakatnya matematika, maka akan kami ikuti lomba matematika seperti itu. Walaupun tidak menang tidak masalah, ya, yang penting ada keberanian. Nah, itu menjadi pengalaman yang sangat berharga. Selanjutnya, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan presentasi ini dapat bermanfaat. Syukron kasiron. Thank you, terima kasih. Jangan lupa follow media sosial resmi kami. Untuk IG ada @kafaunggul_islamic_school, untuk Facebook ada Kafa Unggul, dan untuk YouTube ada Kafa Unggul Islamic School. Jangan lupa di follow, berteman, dan subscribe, like. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.